Annyeonghaseyo. Teman-teman, jika mengikuti trik ini, teman-teman akan bisa membaca dan menulis bahasa Korea dalam waktu hanya 16 menit saja. Silahkan simak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar bahasa Korea ya, yang akan kita gunakan untuk mengikuti ujian EPS topik dan nanti untuk kedepannya biar kita bisa bekerja di Korea Selatan ya. Sekali lagi, kita akan belajar bahasa Korea. Tapi sebelum bahasa Korea, kita akan belajar. Jadi bahasa Korea itu kita harus mengenal dulu abjad Korea atau huruf Korea. Jadi abjad Korea atau huruf Korea itu disebut Hangul ya teman-teman. Hangul ini abjad Korea atau huruf Korea. Hangul itu dibagi menjadi dua. Ada vokal, kemudian yang satunya adalah konsonan. Kemudian huruf vokal juga dibagi menjadi dua ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia, vokal itu hanya ada vokal satu aja, A, I, U, E, O. Tapi kalau di bahasa Korea atau huruf Korea itu, huruf vokal itu dibagi menjadi dua. Ada vokal dasar, kemudian ada vokal rangkap. Begitu pula dengan konsonan. Konsonan juga ada konsonan dasar dan konsonan rangkap. Untuk kedepannya kita akan belajar tentang huruf-huruf ini dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menghafalkan dulu huruf-huruf vokal dasar, vokal rangkap, konsonan dasar, konsonan rangkap. Nanti setelah hafal huruf-huruf ini, nanti kita akan belajar lanjutkan untuk cara menggabungkan. Baik teman-teman, kita akan mulai dari vokal dasar. Vokal dasar. Jadi huruf vokal dasar ini terdiri dari 10 huruf. Yang pertama ini adalah huruf A, kemudian huruf Ya, kemudian huruf O ya, bukan O ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf Yo, selanjutnya adalah huruf O, selanjutnya lagi adalah huruf Yo, kemudian ada huruf U, selanjutnya ada huruf U, huruf E, kemudian yang terakhir adalah huruf I ya teman-teman. Jadi ini semua adalah huruf vokal dasar. Jadi teman-teman wajib dihafal huruf A, Ya, O, Yo, Uyu, E, I. Jadi ini wajib dihafalkan dulu. Nanti kalau kita sudah hafal, kita akan lanjut ke huruf berikutnya. Ini adalah vokal dasar. Sekali lagi cara bacanya. Ini adalah A, ini Ya, O, maaf, ini adalah Yo, kemudian ini O, bukan O ya, ini Yo, ini U, ini U, ini E, dan ini adalah I ya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan untuk huruf berikutnya, yaitu adalah vokal rangkap. Vokal rangkap. Setelah vokal dasar, teman-teman sudah ketahui, teman-teman belajar vokal rangkap. Huruf vokal rangkap ini terdiri dari 11 huruf. Yang pertama adalah E ya. Kemudian selanjutnya adalah E. Selanjutnya ini adalah Y. Kemudian ini adalah Y. Kemudian dilanjutkan dengan huruf Wa. Dan ini adalah huruf W. Dan ini adalah huruf Wi. Dan ini adalah huruf Wo.
Kemudian ini adalah huruf W. Dan ini adalah huruf WI. Dan yang terakhir adalah EI. Jadi teman-teman semuanya ini harus hafal ya. Harus dihafalkan. Cara menghafalkannya yaitu sering-sering menulis. Misalnya y dan seterusnya. Begitu ya. Itu adalah metode supaya cepat menghafal huruf Korea. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke huruf selanjutnya yaitu di konsonan dasar. Konsonan dasar. Konsonan dasar ini terdiri dari 14 huruf yang wajib kita hafal. Untuk yang pertama adalah huruf G atau K. G atau K. Kemudian yang kedua adalah huruf N. Yang ketiga adalah huruf D. Yang keempat adalah huruf R atau L. R atau L ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf M. Selanjutnya ini adalah huruf B. Selanjutnya ini adalah huruf S. S ya. Dan selanjutnya ini adalah huruf eng. Kalau di akhir dia akan berbunyi eng. Selanjutnya ini adalah huruf C. Dan selanjutnya ini adalah huruf H. Ada huruf K. Ada huruf T. P. C. Nah, ini adalah huruf-huruf konsonan dasar yang wajib kita hafalkan. Kemudian kita lanjut dengan huruf konsonan rangkap. Konsonan rangkap. Huruf konsonan rangkap hanya terdiri dari 5 huruf saja dan huruf-hurufnya merupakan bagian dari konsonan dasar. Yaitu yang pertama adalah huruf G double. G double ini adalah huruf K. Kemudian D double ini adalah huruf D. Kemudian B double ini adalah huruf P. S double adalah huruf S. Yang terakhir C double adalah huruf C. Jadi teman-teman semuanya diharapkan untuk bisa menghafal satu ini vokal dasar, yang ketiga adalah konsonan dasar, yang keempat adalah konsonan rangkap. Oke, baik teman-teman, setelah kita belajar huruf vokal dasar, vokal rangkap, konsonan dasar dan konsonan rangkap, setelah kita hafal, lalu kita lanjutkan untuk rumus penulisan kata Korea dengan Hangul. Jadi cara merangkai huruf-huruf Hangul menjadi suatu kata, begitu ya. Jadi untuk menulis itu ada rumusnya atau ada kaidah-kaidah yang perlu kita hafalkan. Untuk yang pertama yaitu huruf vokal tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya bagaimana huruf vokal tidak bisa berdiri sendiri? Contohnya huruf vokal A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, E, I itu dia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dia itu harus dibantu dengan namanya iyeng ya, iyeng. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya ya seperti ini, dia tidak bisa, harus ada konsonan yang mengikuti. Di sininya harus ada konsonan yang mengikuti, yaitu adalah iyeng. Begitu ya teman-teman, paham ya? Semua huruf vokal, baik vokal dasar maupun vokal rangkap, itu harus ada iyeng yang mendampingi. Jadi semua huruf vokal tidak bisa berdiri sendiri dan harus didampingi dengan iyeng. Ini iyeng, paham ya? Oke. Kemudian yang kedua rumusnya adalah konsonan kemudian vokal di samping kanan. Contohnya saya ingin menulis huruf G. Huruf G itu sama dengan huruf G ditambah huruf A. Huruf G, huruf Hangul G dalam bahasa Korea adalah seperti ini. Kemudian huruf A-nya adalah seperti ini. Kemudian digabungkan menjadi seperti ini. Ini baru dibaca G. Bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini.
Karena konsonan yang ini menggantikan konsonan yang berada di sini ya. Jadi ini kalau ada konsonan yang mengikuti dia itu hilang. Jadi G-nya seperti ini. Satu kali lagi contoh lagi. Saya ingin menulis huruf ra. Huruf ra berarti huruf konsonan R ditambah konsonan A. Konsonan R dalam Hangul adalah seperti ini. Kemudian vokal A adalah seperti ini. Digabungkan menjadi seperti ini ya. Jadi ininya dihilangkan. Oke. Baik ya, mengerti ya. Kemudian kita lanjut dengan kaidah yang ketiga, yaitu konsonan dan vokal. Konsonan di atas, vokalnya di bawah. Contoh, saya ingin menulis huruf gu, berarti G dengan huruf U. Huruf G adalah seperti ini, kemudian huruf U adalah seperti ini. Nah, jadi bagaimana? Ini G, U-nya berada di bawah. Karena ini ada tanda iyangnya ini di atas, berarti U-nya di bawah. Ini gu. Oke ya, paham ya? Sekali lagi, konsonan vokal. Saya ingin menulis misalnya bo. Bo ini berasal dari huruf B ditambah huruf O. Huruf B adalah seperti ini. Kemudian huruf O adalah seperti ini. Jadi cara penggabungannya adalah B, ininya dihilangkan gitu. Paham ya? Tandanya apa? Jadi huruf vokal yang nanti berada di bawah itu contohnya ya yang iyangnya ada di atas ya. O, yo, u, yu, wa, dan seterusnya. Kalau berat iyangnya ini ada di atas, berarti dia posisinya pasti di bawahnya konsonan, gitu ya. Baik, kita lanjut yang kaidah nomor 4, yaitu konsonan vokal, konsonan. Contoh, saya ingin menulis mal misalnya. Mal. Berarti kan M ditambah A ditambah L. M-nya adalah seperti ini. Kemudian A-nya adalah seperti ini. Kemudian L-nya adalah seperti ini. Digabungkan bagaimana? Cara menggabungkannya yaitu M, A-nya berada di kanan, R-nya di bawah. Maaf, R-nya di bawah. Saya hapus. Saya taruh sini aja ya. Agak kecilan berarti ya. M, A-nya seperti ini, L-nya di bawahnya. Enggak nyaut ya. Di sini aja. M, kemudian A-nya seperti ini, kemudian R-nya ini di bawah. Ini bunyinya mal. Sekali lagi, saya ingin menulis contohnya bon, yaitu huruf B ditambah huruf O ditambah huruf N. Huruf B ada seperti ini, ditambah huruf O seperti ini, ditambah huruf N adalah seperti ini. Kemudian kita gabungkan menjadi satu buah kata. B, terus O-nya berarti di mana? Di samping kanan, BO, kemudian N-nya di bawah. Bon. Ya, oke ya, mudah dimengerti ya. Kemudian kaidah yang nomor 5, yaitu konsonan, vokal, konsonan. Contohnya, saya ingin menulis guk. Berarti
dia ini adalah konsonan G ditambah konsonan U ditambah konsonan G. Bagaimana cara merangkainya? Yaitu G, U-nya berarti di bawah karena ini iyengnya ada di atas, kemudian K. Guk. Oke, mudah dipahami ya. Saya berikan contoh sekali lagi. Misalnya bun. Berarti B-nya seperti ini. U-nya seperti ini. N-nya seperti ini. Kita gabungkan B, U, ininya hilang ya, N. Bun. Oke ya, paham ya teman-teman? Seperti ini, semudah ini. Yang nomor 6 adalah vokal konsonan. Nah, ini belum ya. Contohnya, saya ingin menulis up misalnya. Up, huruf A adalah seperti ini. Kemudian P adalah seperti ini. Jadi ini tambah ini. P-nya ini di mana? Di bawahnya. Up. Paham ya? Jadi hurufnya seperti ini. Silahkan praktekkan teman-teman. Jika teman-teman sudah memahami ini semuanya, jadi silahkan membaca. Silahkan berlatih membaca sebanyak mungkin. Oke teman-teman semua, semoga teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan soal-soal dan bisa lulus ujian dan bisa berangkat ke Korea Selatan. Amin.